Nuansa awal tahun ya, small listeners ya, 2024 yang mungkin menjadi harapan kita bersama tahun ini bisa menjadi tahun yang baik untuk kita, baik dari secara skill, karir, relationship, atau mungkin kebahagiaan. Dan yang pasti di awal tahun ini penting sekali kita punya reminder-reminder yang positif sehingga awal tahun kita awali dengan hal yang baik. Dan tadi kita sudah awali siaran ini dengan satu lagu yang aduh, ini kangen banget denger lagu Today My Life Begins dari Bruno Mars. Kayaknya Audrey udah lama banget gak denger lagu ini. Lagu yang sangat positif, yang juga mungkin cocok untuk memulai tahun 2024. Dan yang pasti seperti biasa, Jumat pagi kembali lagi Small Listeners perdana ya. Di awal tahun, Audrey menemani Anda di jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, Happy New Year. Happy New Year, New Year, New Me. Ya, ya, Oke, ya, ya. by the way gimana kabarnya Pak Arfan di awal tahun ini? Semangat Ya, atau luar biasa semangat, ya, penuh inspirasi dan sudah mulai banyak nih sesi-sesi motivasi yang saya berikan ke banyak perusahaan untuk kick off meeting, ya? raker, rapimnas, ya, yang banyak dilakukan di bulan ini, Audrey. Oke, jadi jadwalnya sudah semakin padat, jadi jaga kesehatan Sudah Pak mulai Arfan. padat. Ya. Oke, pagi ini kita membahas tentang New Year New Me ya. Ini sangat menarik, apalagi tadi lagunya Audrey happy banget. Thank you sudah memilih lagu ini Pak Arfan untuk dibuka di siaran kita pagi ini. Tapi kenapa sih Pak Arfan pilih Bruno Mars dengan Today My Life Begins? Silakan. Terima kasih banyak Audrey. Lagu ini tepat sekali gitu ya untuk menjadi lagu pembuka kita di awal tahun 2024 dan juga Smart Happiness edisi pertama di tahun ini ya. Ya, karena lagu ini bercerita mengenai seseorang yang mengalami perubahan mindset ya, di mana dia menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini bisa berubah, Oke. seperti halnya setiap musim yang tidak pernah sama. Nah, tadinya dia selalu merasa terpuruk, putus asa, dan seolah-olah tidak mempunyai masa depan. Tapi dia sadar bahwa itu semua sudah menjadi masa lalu, ya, dan kini dia menyongsong masa depan yang baru, yang terang benderang, di mana kehidupan baru telah dimulai. Nah, mari kita simak syairnya ini bagus sekali, Audrey. Yes. I've been working hard so long, seems like pain has been my only friend. Aku sudah bekerja keras begitu lama, ya, sepertinya rasa sakit adalah satu-satunya temanku. Ya. My fragile heart's been done so wrong. Hatiku yang rapuh telah diperlakukan dengan sangat salah. I wondered if I'd ever heal again. Aku bertanya-tanya apakah aku akan bisa sembuh kembali. Oh, just like all the seasons, never stay the same. Oh, seperti semua musim yang tidak pernah tetap sama. All around me, I can feel a change. Di sekelilingku, aku bisa merasakan adanya perubahan. I will break these chains that bind me. Happiness will find me. Nah, ini sebuah kata kunci nih sebetulnya, Yes. Audi, ya. Oke. Aku akan mematahkan rantai yang mengikatku. Karena yang membuat kita tidak bisa menjadi diri kita yang baru, itu adalah rantai yang selalu mengikat kita, gitu. Mhm. Yang selalu mendefinisikan siapa kita, gitu. Happiness will find me. Kebahagiaan akan menemukanku. Nah, ini kuncinya juga. Leave the past behind me. Today my life begins. Tinggalkan masa lalu di belakangku. Hari ini hidupku dimulai. Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Karena salah satu yang sulit, yang membuat kita sulit untuk menjadi diri kita yang baru, adalah masa lalu yang selalu membelenggu kita, yang selalu menarik kita. Ya, karena masa lalu itu punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Nah, ini. Oke. Masa lalu punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Oke. A whole new world is waiting. It is mine for the taking. Dunia yang baru, dunia yang sama sekali baru sedang menungguku. It is mine for the taking. Itu adalah milikku untuk aku ambil. Nah, itu dia. Jadi, ini orientasinya bagaimana kita melawan gravitasi masa lalu dengan masuk ke
masa kini, ya, mengambil dunia di masa kini. I know I can make it today. Aku tahu aku bisa membuatnya hari ini. My life begins. Ya, hari ini hidupku dimulai. Oke. Itu, Audrey. Lagu yang yes, lagu yang cocok banget ya untuk menjadi Ya. anthem mungkin untuk mengawali hari atau bahkan mengawali awal tahun ini. Dan kita membahas New Year, New You ya Pak Arfan ya. Kalau kita ngomongin tentang tahun baru ya pasti identik gitu ya dengan perubahan-perubahan. Kita pengennya ya semua berubah gitu dari tahun yang sebelumnya menjadi yang baik gitu di tahun ini. Tapi apakah semuanya harus baru atau seperti apa sih sebenarnya? Mungkin sebelum kita lebih lanjut masuk Pak Arfan silakan. Jadi begini, Audrey, yang namanya tahun baru itu sendiri, itu sebetulnya adalah sebuah mindset gitu. Oke. Karena tahun baru itu sebetulnya nggak pernah ada. Yes, Kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ke jendela itu, kita lihat ini pagi ini dengan pagi-pagi sebelumnya kan sama aja sama sebetulnya. aja. Betul. Pagi ini dengan pagi-pagi di hari esok juga akan sama saja gitu. Mhm. Nah, kemudian manusialah yang kemudian membuat framework, ya, membuat cara pikir, mindset bahwa oh, hidup itu selalu ada yang baru. Yaitu apa? Hari yang baru, Mhm. besok paginya masih seperti ini, tapi besok akan menjadi pagi yang baru. Karena Ya, tanggalnya sudah berubah. Kemudian minggu yang baru. Kalau kita bicara mengenai weekend saja, hari Sabtu dan Minggu itu kan sebetulnya kalau kita lihat tanpa mindset ya, mhm. kalau kita lihat ke jendela, ya, itu kan sebetulnya hari yang sama saja dengan hari-hari dari Senin sampai Jumat kan. Tapi Ya, kan ya. kitalah yang membuat sebuah mindset bahwa ini hari Sabtu. Mhm. Hari Sabtu tidak masuk kerja, maka kita boleh melakukan apapun yang kita sukai, hobi kita, meluangkan waktu dengan orang-orang terdekat gitu. Ini hari Minggu. Padahal kan sebetulnya Sabtu dan Minggu itu kan adanya hanya di kepala kita kan? Betul. Ya kan? Itulah yang namanya mindset gitu. Jadi ada weekend, ada weekday sehingga hidup itu menjadi lebih indah. Ya. Kenapa hidup itu menjadi lebih indah? Karena hidup itu berbeda selalu gitu. Mhm. Ada hari yang baru, ada bulan yang baru, nanti kemudian ada tahun yang baru. Tahun 2024 ini kan sebetulnya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita menamainya baru. Ini Mhm. tahun yang baru, sehingga apa? Ada sebuah kebutuhan di situ. Manusia itu selalu membutuhkan sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu sangat menggairahkan. Oke. Kenapa sesuatu yang baru itu menggairahkan? Karena dia akan merangsang neuron-neuron dalam otak kita untuk bekerja. Karena Mhm. neuron-neuron dalam otak kita itu tidak bisa terhubung, tersambung, ya, kalau kita tidak melihat sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang kita lihat itu sesuatu yang lama. Sesuatu yang lama itu adalah sesuatu yang membosankan gitu. Karena itu manusia perlu membuat konsep-konsep. Ada namanya weekend, weekdays, bulan yang baru, dan juga tahun yang baru. Nah, kalau mindsetnya saja sudah tahun yang baru, tetapi kita tidak melakukan apapun, dan hanya mengulang-ulang kebiasaan kita yang lama, maka sesungguhnya kita yang rugi. Karena kita tidak ikut dalam momentum itu, gitu, Audrey. Oke, kita tahan sampai situ dulu ya, Pak Arfan ya, tentang mindset baru. Yang pastinya ini juga cukup menarik untuk kita bahas. Setelah ini kita akan perdalam. Dan pastinya untuk Anda juga yang merasa New Year sudah hidup baru lagi gitu ya, boleh juga sharing. Silakan di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kembali semua listeners dalam Smart Happiness pagi hari ini kita membahas tentang New Year, New You ya. Tadi disampaikan Pak Arfan menarik semua listeners bahwa mindset baru itu kita butuhkan gitu ya untuk bisa membuat hidup kita lebih berwarna, lebih beda, lebih lebih semangat gitu ya Pak Arfan ya dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang yang baru-baru itu kan pasti ada excitednya, ada happy-nya, ada gairahnya. Nah itu gimana kita bisa mengontrol hal itu untuk menjadi semangat juga di tahun 2024? Silakan, Pak Arfan. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di sesi pertama, manusia itu membutuhkan sesuatu yang baru gitu. Ya, masalahnya kan hari berlalu, pagi kemudian menjadi malam, besok pagi lagi menjadi malam dan seterusnya gitu ya. Karena itu manusia perlu membuat konsep yang namanya tahun baru gitu. Jadi tahun Hmm, baru itu adalah sesungguhnya sebuah mindset yang sengaja kita ciptakan gitu. Ya, jadi mindset itu bukan diciptakan oleh alam semesta. Alam semesta ini hanya berputar saja terus. Ya, matahari mengitari planet-planet gitu ya.
bumi mengitari matahari, gitu. Terus saja berjalan seperti itu. Tapi kitalah yang kemudian perlu membuat sebuah framework dalam berpikir gitu. Itulah yang namanya mindset gitu. Itulah yang namanya tahun baru. Ya, karena kalau tidak ada istilah tahun baru, jangankan tahun baru ya, weekend saja itu kan sebetulnya sebagai sebuah penanda ya bahwa oke, Anda sudah bekerja dari Senin sampai Jumat gitu ya. Kemudian Mhm. inilah hari Sabtu. Silakan bersenang-senang gitu ya. Ya. Sabtu dan Minggu bersenang-senang gitu. Ya. Jadi ketika kita buka jendela, buka pintu kita di hari Sabtu itu kok rasanya beda ya gitu. Betul, Bener nggak gitu? betul Pak Arfan. Ya kan? Kok rasanya beda ya? Hari ini beda ya? Oh, Ya. udah terbayang tuh hari ini mau ngapain, ketemu teman-teman ya, ketemu jalan sama keluarga, mau rekreasi. Itu beda ya rasanya ya. Ya. Itu juga hari Minggu kan, hari hari Sabtu dan Minggu saja itu rasanya beda. Kenapa? Kalau hari Sabtu itu kalau kalau saya lebih menjiwai hari Sabtu sebenarnya gitu ya. Oke. Kalau hari Sabtu itu kita masih berpikir besok tuh hari Minggu loh gitu. Ya. Ya, waktu untuk bersantai, untuk leye-leye masih Ya. panjang gitu. Tapi Betul. kalau hari Minggu itu rasanya lebih lebih sempit ya karena besok Oke. sudah hari Senin. Ya. Pokoknya saya kalau hari Minggu malam itu sudah siap-siap. Hari Minggu malam saya udah mulai kerja loh. Saya Oke. mulai kerja dalam pengertian membuat planning. Yes. Minggu depan saya mau ngapain ya gitu. Oke. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua, ketika kita membuka jendela, membuka pintu di hari Sabtu pagi dan di hari Minggu pagi, itu rasanya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Mhm. Padahal sih sebetulnya kalau dilihat secara tanpa mindset ya, harinya sama gitu. Tapi mindset kita lah yang mengatakan bahwa ini weekend. Nah sama, tahun baru juga begitu. Tahunnya sih sama-sama saja, tapi kemudian kita yang mengatakan ini tahun yang baru. Kenapa kita perlu menciptakan konsep-konsep itu? Karena ada sebuah kebutuhan dalam jiwa manusia untuk selalu menjadi yang baru, untuk selalu memperbaharui diri. Itu sebuah sebuah kebutuhan yang tak terelakkan gitu dari setiap manusia gitu. Nah, karena itu ketika kita masuk ke tahun yang baru ini, maka ya kita harus memanfaatkan momentum itu benar-benar untuk menjadi orang yang baru. Kalau kita masih menjadi orang yang lama, maka kita rugi. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan momentum yang sengaja diciptakan gitu, mindset yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi baru gitu. Itu Oh, Audrey. yes. Tadi menarik Pak Arfan, bicara tentang momentum ya. Nggak banyak orang juga, atau mungkin nggak semua lah ya, nggak semua bisa memanfaatkan momentum tahun baru ini untuk menjadikan hidupnya lebih baru lagi, lebih baik lagi gitu ya. Apa mungkin faktor-faktor yang membuat mungkin sebagian orang tersebut tuh sulit gitu ya untuk memulai yang baru di tahun yang baru? Silakan, Pak Arfan. Ya, karena mereka tidak menyadari Audrey Mhm. ya bahwa menjadi baru itu adalah sesuatu yang mudah sebetulnya. Oke. Kan kita seringkali menyangka menjadi baru itu susah ya, bener nggak sih? Betul, betul. Iya kan? Oh Ya. susah, saya kan udah kayak begini. Nah, yang menghambat kita untuk menjadi baru itu adalah masa lalu. Oke. Kita sudah mendefinisikan diri kita seperti yang terjadi di masa lalu gitu. Hmm. Ya, padahal untuk menjadi orang yang baru itu caranya sederhana, nggak berbelit-belit. Tahu nggak caranya gimana untuk menjadi orang yang baru? Gimana, Pak Arfan? Boleh di... Lakukan saja Oke, sesuatu lakukan yang saja. berbeda. Hmm. Kalau misalnya tahun lalu, coba kita lihat apa sih hal-hal yang membuat kita susah di tahun lalu? Apa coba? Mhm. Misalnya nih contoh ya, nanti Audrey bisa tambahkan. Oke. Hal-hal yang membuat kita susah di tahun lalu adalah banyak mengeluh misalnya. Mhm. Ya, banyak mengeluh. Karena memang dunia ini seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Benar nggak sih? Betul, betul. Ya kan, dunia ini seringkali berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya A yang terjadi B. Kita maunya X yang terjadi Y, kan begitu. Maka saya sering mengeluh gitu. Oh, begini, kenapa begitu gitu. Nah, kalau saya mau jadi orang yang berbeda, caranya gimana? Ya, harus lakukan lah ya. Jangan mengeluh, udah gitu aja. Oke. Karena apa yang Lakukan terjadi saja. itu akan sama, Ya. ya. Apa yang terjadi di luar itu akan sama. Pasti tidak sesuai. Banyak hal-hal di dunia ini yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal-hal di kantor, di tempat kerja kita yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya begini, yang terjadi begitu. Kita maunya berbaik-baik sama temen, dia selalu mencari permusuhan misalnya. Kita pinginnya kerjasama, dia selalu bersaing, misalnya gitu ya.
ya akhirnya kita banyak mengeluh gitu. Mhm. Kita banyak mengeluh. Kita pengen jadi orang yang berbeda kan, karena kita menyadari bahwa semakin kita banyak mengeluh, semakin kita menjadi orang yang tidak bahagia. Terus caranya mau berbeda gimana? Lakukan yang berbeda. Kalau kemarin banyak mengeluh, sekarang jangan mengeluh. Mhm. Misal contohnya itu, mari kita melihat sesuatu yang berbeda itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di luar sana tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu adalah cara alam mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Cara Yes. alam mengajarkan kepada kita untuk kreatif gitu ya dalam melakukan sebuah tindakan yang berbeda gitu. Jadi tadinya suka mengeluh, sekarang jangan mengeluh. Bahkan ketika ada masalah kita bilang, bagus, masalah Oke. ini adalah sebuah cara untuk menjadikan saya menjadi lebih baik. Kalau tahun sebelumnya kita selalu pesimis gitu ya, Mhm. selalu pesimis saja. Kalau diajak untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kita bilang, ah kayaknya nggak bisa gitu. Nah tahun ini kita bilang, saya mau jadi orang yang optimis gitu. Saya mau jadi orang yang berpikir bahwa apapun bisa saya lakukan. Oke. Itu aja kita udah jadi orang yang berbeda kan. Ya. Gitu. Kalau tahun lalu misalnya kita adalah orang yang selalu eh, datang ke kantor itu sering terlambat gitu ya. Mhm. Sekarang buktikan bahwa saya adalah orang yang berbeda. Caranya gimana? Datang tepat waktu, ya. Cari waktu untuk olahraga misalnya. Kalau tahun lalu saya adalah orang yang nggak pernah punya waktu untuk olahraga. Kenapa? Ya karena ini dan itu. Padahal Ya. sebetulnya karena malas aja sih sebetulnya. Nah Ya. sekarang kalau pengen jadi orang yang baru gimana? Saya yang tadinya malas berolahraga, sekarang Mhm. saya menjadi orang yang suka berolahraga. Olahraga. Itu udah jadi orang yang berbeda kan? Ya. Jadi segampang itu. Banyak sekali orang yang menganggap menjadi berbeda itu susah. Sebetulnya yang membuat susah itu adalah karena mereka terikat dengan definisi masa lalu. Oke. Mereka mendefinisikan dirinya sebagai apa tadi? Orang yang suka mengeluh. Mhm. Nah, ketika Anda mengatakan saya orang yang suka mengeluh, ya berarti Anda tidak akan pernah menjadi orang yang berbeda gitu. Suka mengeluh adalah Anda yang kemarin. Jangan jangan lupa. Suka mengeluh adalah Anda yang kemarin. Pesimis adalah Anda yang kemarin. Mhm. Nggak suka olahraga adalah Anda yang kemarin. Jangan lupa, apapun yang kita lakukan di masa lalu, masa depan kita masih suci. Yes. Saya ulang ya, Ya. apapun yang kita lakukan di masa lalu, kita suka komplain, kita suka ngata-ngatain orang gitu ya, kita suka banyak memikirkan hal-hal yang kecil yang membuat kita jadi stres, pesimis, apapun itu adalah kita yang kemarin. Kita hari ini nggak ada hubungannya sama kita yang kemarin. Mhm. Kenapa? Karena betapapun kelamnya masa lalu seseorang, masa depannya masih suci. Gitu Oke. Audrey. Mhm. Itu yang sering juga Pak Arfan katakan ya, bahwa masa depan tuh masih suci. Jadi ya sekarang lah take action-nya di masa present-nya gitu ya. Dan yang pasti juga Small Listeners sudah rame banget nih Pak Arfan untuk respon karena kayaknya semangat tahun barunya juga udah mulai kerasa nih ya masuk ke kita. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan yang pasti juga Small Listeners kita masih membahas New Year Do You dalam Smart Happiness. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan di 0812 11 12 959. Yang pasti setelah ini mungkin kita bahas tentang apa ya, bagaimana kita menilai masa lalu itu. Karena kan kadang ya Pak Arfan ya, eh, kalau ngomongin tentang tahun baru tuh ada di tengah-tengah gitu ya, masa-masa peralihan dari tahun yang lama menjadi tahun yang baru. Nah, itu momentum-momentum seperti itu kita harus lihat apanya gitu ya, evaluasinya seperti apa mungkin. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan yang pasti, Small Listeners, jangan kemana-mana, masih ada dua sesi lagi untuk Smart Happiness pagi hari ini. Tetaplah bersama Smart FM Business and Inspiration.